Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal aja nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini sepertinya hubungan ini lagi membutuhkan yang namanya ketenangan. Mungkin ada yang lagi berusaha untuk mengontrol, entah ini mengontrol emosi atau mengontrol situasi-situasi negatif yang masuk dalam hubungan kalian. Ya. Ada peningkatan spiritual dalam situasi hubungan kalian. Artinya ada hubungan pembelajaran di sini. Nah, di sini ada amarah, emosi, overthinking. Aku lihat di sini mungkin hubungan kalian memang hubungan yang berapi-api. Ya. Dari sisi gairahnya atau sisi emosionalnya juga. Karena di sini seseorang tersebut dalam situasi yang tidak baik-baik saja, lagi overthinking banget, atau lagi ada emosional yang mungkin masih dia simpan dari situasi yang kalian hadapi terakhir kali atau belakangan ini ya. Mungkin di sini dia mengharapkan adanya pertemuan, bicara dari hati ke hati atau quality time. Bisa jadi jika ini belum terjadi, artinya mungkin dia sekarang sedang membutuhkan yang namanya quality time. Lagi butuh situasi perenungan untuk mencermati apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Ya. Apakah memang kalian adalah hubungan pasangan suami istri yang memang harus menjaga komitmen dari pernikahan kalian, atau bahkan di sini ada keinginan dari energi kalian bahwa hubungan ini terlalu menggantung. Sementara sudah memakan waktu atau membuang waktu. Sehingga sebenarnya yang ingin kalian lakukan adalah hubungan ini, hubungan yang berkomitmen. Kalian lagi banyak mencari tahu nih tentang dia, lagi banyak stalking atau ada kecurigaan yang kalian rasakan. Rasanya sepertinya ada kejanggalan dalam hubungan atau situasi tersebut. Kamu merasa mungkin kamu berada di situasi yang bisa dikatakan lagi memproteksi diri, lagi nggak mau terlalu ribut. Karena mungkin kamu sadar bahwa kamu berhubungan sama seseorang yang manipulatif atau memanfaatkan kamu. Ada situasi memang terlihat seseorang ini entah sudah meninggalkan kamu atau memang ingin meninggalkan kamu karena di sini mungkin ada sesuatu lembaran baru. Babak baru yang ingin dia lakukan dalam kehidupan dia. Ada juga beberapa mungkin ada yang ingin melakukan perubahan baru ini justru ke arah kalian. Nanti kalian bisa rasakan ya. Kalau energi dia semakin mendekat, artinya perubahan yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Tapi dalam kurun waktu tertentu. Jadi jika dia memang enggak nongol-nongol, artinya memang ini adalah langkah untuk diri dia sendiri. Karena aku lihat di sini ada dualitas nih.
Mungkin ada yang energinya memang bakal berpisah atau memang akan bersatu lagi. Agak sedikit tergantung dari kalian ya, menajamkan intuisi kalian itu di sini. Karena di sini ada tentang keadilan atau tentang sesuatu yang ingin dibereskan secara hukum. Artinya mungkin banyak di antara kalian, kalaupun nggak banyak, ada beberapa yang mungkin memang hubungannya adalah hubungan pasangan resmi. Hubungan dimana mungkin kalian lagi mediasi, mungkin atau ketok palu. Ada hal-hal yang sepertinya memang sangat sulit untuk diselesaikan. Tapi sebenarnya di sini kayak dia itu udah nggak mau terlalu memaksa. Artinya kalaupun ada keinginan untuk meninggalkan kamu atau bahkan sudah meninggalkan dan ingin memperbaiki, di sini yang terlihat kayak dia nggak terlalu memaksa. Dia lebih kepada kayak ya mengalir aja gitu, pasrah. Jadi nggak ada upaya dalam diri dia. Sebenarnya tergantung dari kamu. Kalau kamu pengen ditinggalkan atau meninggalkan ya silakan. Tapi kalau pengen tetap bertahan silahkan. Tapi dalam artian dia nggak ingin banyak syarat dalam hubungan kalian. Jadi sedikit ego ya. Kalian berhubungan sama seseorang yang bisa dikatakan ingin semaunya sendiri, nggak merasa berdosa atau nggak merasa bersalah. Kalian juga berhubungan sama seseorang yang mungkin saja terlalu menghakimi secara sepihak atau dari sudut pandangnya sendiri. Sulit untuk diajak bekerja sama, apalagi untuk berdiskusi. Makanya nggak heran kalau di sini beberapa mungkin energinya sudah mengghosting. Atau kalaupun masih bersama, tapi hubungannya memang kayak ya datar aja gitu, flat banget gitu. Atau kayak hambar. Karena masih seperti ada kehidupan bersama di sini, tapi udah masing-masing jalannya. Jadi kayak rumah tuh hanya tempat kalian berlindung. Besok atau setelah bangun tidur hubungannya kembali lagi ke jalurnya masing-masing. Kamu sibuk sama urusan kamu, dia sibuk sama urusannya dia. Karena mungkin ada beberapa yang harus dijaga di sini. Entah ini pandangan sosial, pandangan keluarga. Itu kalau yang sudah berumah tangga. Tapi kalau yang masih single, di sini aku lihat dia lebih memilih kayak ya terserah kamu aja. Kalau pengen berakhir ya berakhir. Kalau ingin bersama ya bersama. Yang penting jangan ada syarat-syarat apapun. Karena di sini aku lihat ada situasi berbagi hati. Artinya mungkin kamu berhubungan sama seseorang yang berbagi hati. Sementara di satu sisi dia nggak bisa melepaskan salah satunya. Di satu sisi juga dia nggak bisa mengikat salah satunya. Jadi ini memang kalian berada di zona ngambang gitu ya. Di zona yang tidak ada kejelasannya. Karena di sini kalian berhubungan sama seseorang yang sedang berbagi hati. Atau dia tidak bisa menentukan sikap atau pilihannya. Ada ketidakdewasaan dalam diri dia ketika kamu mempertanyakan. Mungkin masalah ini harus dibawa kemana? Harus diselesaikan bagaimana? Jadi dia lebih memilih untuk lari atau lebih memilih untuk diam. Karena tadi tidak ada rasa tanggung jawab yang dia rasakan dalam hubungan kalian. Apalagi jika kalian adalah orang ketiganya. Dia mungkin memiliki pasangan, ya sulit buat dia menentukan sikap. Di satu sisi aku lihat juga ada energi kayak dia juga sulit melepaskan kamu. Jadi kalau kalian sekarang sedang berjarak atau berjeda, aku rasa ada momentum di mana nanti dia tetap akan kembali kepada kalian dengan circle yang gitu-gitu aja. Nah, di sini dia menginginkan cinta atau hubungan itu, ya sudah, jangan ada ungkit-mengungkit, jangan ada tuntut-menuntut gitu. Jadi aku lihat di sini dia masih terlalu banyak mengamati, sehingga apa yang dia amati, apa yang dia cermati, ini menggambarkan jadinya seperti lemot gitu. Atau bisa dikatakan jadi kayak nggak ada pergerakan. Sehingga kadang-kadang terkesan dia ini lambat sekali dalam mengambil keputusan. Entah dia memang sengaja memperlambat keputusan tersebut, karena memang dia lebih enjoy sama kehidupannya, dia lebih kepada kayak ya tadi energi mengalir aja. Akhirnya dia memang nggak membuat satu keputusan, lebih banyak diam di tempat, mengamati aja. Jatuhnya di sini kamu yang akhirnya seperti dihadapi dengan situasi kayak ketidakjelasan tadi. Sementara mungkin di sini kamu ingin mengambil sikap atau keputusan biar kamu bisa tahu kalau waktunya aku move on ya move on, jangan digantung gitu. Jadi kamu memang berhubungan sama seseorang yang memang sulit banget mengambil sikap atau keputusan. Dia masih membutuhkan yang namanya waktu lebih lama lagi untuk mengambil sikap. Masih butuh pencerahan. Banyak yang sudah menarik diri di sini kalau aku lihat.
Makanya di sini tadi masih ada emosional yang dia pendam. Mungkin salah satunya juga berhubungan sama seseorang yang masih suka mendendam, ya. Sehingga jadi kayak ada kesalahan kecil pun rasanya sulit untuk dimaafkan. Apalagi kalau dia adalah seseorang yang playing victim. Jadi dia nggak merasa bersalah. Jadi dia seolah-olah merasa kamulah yang membuat sumber permasalahan tersebut. Jadi kalau yang aku lihat dari hubungan kalian ini, benar-benar masih membutuhkan yang namanya pencerahan. Tergantung dari kesadaran kamu. Kalau kamu merasa bahwa hubungan ini masih layak untuk dipertahankan dengan sabar, ya maka aku merasa kamu akan buang waktu di sini. Tapi kalau menurut kamu hubungan ini sebenarnya memang sudah di posisi buang-buang waktu, aku rasa kamu mungkin akan mengambil sikap tegas untuk melepaskan. Karena di sini aku lihat juga kamu lagi seperti menunggu keputusan dari dia. Ya, saran aku sih lakukan langkah yang membuat kamu itu nyaman. Kadang-kadang kalaupun kamu memikirkan takut pandangan sosial yang begini, begitu. Kalaupun akhirnya kamu yang tertekan batin, overthinking, ya, kena mental, melakukan sesuatu apapun tidak fokus. Mungkin hal yang lebih baik memang memilih untuk berpisah. Karena kamu berhubungan sama seseorang yang memiliki adiksi yang sulit untuk dirubah, atau dia melakukan ini dengan siklus yang gitu-gitu aja. Ada sikap impulsif dalam diri dia. Ketika ada pancingan, emosi yang terjadi dalam hubungan kalian, apalagi mungkin kalian juga berhubungan sama seseorang yang punya ketergantungan, berputar-putar, gitu-gitu aja. Misalnya, apakah dia ini material thing, apakah dia ini memang player, atau apapun. Jadi ini adiksi adalah karakter seseorang yang sulit untuk dilepaskan jika bukan memang dia sendiri yang ingin melepaskan. Jadi ini tergantung dari kamu. Keputusan apapun yang kamu lakukan, pastikan belajar memaafkan dan belajar juga mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.